Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Lesilawang dengan NIM 2020-32048. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan geografi semester 3. Hari ini saya akan menjelaskan masalah-masalah terkait dengan materi atau 8 materi yang sudah kita presentasikan kemarin. Dari 8 materi tersebut saya mendapatkan masalah-masalah dari setiap materi yang kita pelajari. Yang pertama atau masalah yang pertama adalah identitas nasional. Dan yang kedua masalah integrasi nasional. Masalah yang ketiga masalah konstitusi negara Indonesia. Yang keempat masalah hak dan kewajiban. Yang kelima masalah demokrasi Indonesia. Yang keenam, masalah penegak hukum Indonesia. Dan yang ketujuh, wawasan Nusantara. Yang terakhir atau yang kedelapan, masalah ketahanan nasional dan bela negara. Dari 8 masalah ini, hari ini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, masalah identitas nasional. Masalah identitas nasional ini ada yang pertama adalah kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk di dalamnya. Sebenarnya pemerintah harus menyusun perencanaan pendidikan gratis dan program wajib belajar untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia tersebut. Solusi yang saya ambil sini ada 2 solusi. Solusi yang pertama untuk mengatasi masalah identitas nasional ini, yang pertama adalah solusi sistematik, yakni solusi ini untuk mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Solusi yang kedua, teknik, yakni solusi ini untuk menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan seperti menyelesaikan masalah kualitas guru dan peserta. Masalah yang kedua, integritas nasional. Masalah integritas nasional ini yang pertama adalah masalah kurangnya toleransi. Sebab toleransi adalah suatu cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di Indonesia ini. Dari masalah ini saya mengambil solusi untuk dapat menghadapi masalah integrasi nasional ini, yaitu pemerintah harus menegaskan perlunya optimalisasi fungsi edukasi, sosialisasi, dan literasi mengenai toleransi dan kerukunan serta pencegahan diskriminasi dan toleransi tersebut. Masalah yang ketiga adalah masalah konstitusi negara Indonesia. Masalah yang kita alami saat ini, masalah konstitusi negara Indonesia, tidak terlepas dari masalah COVID-19 atau COVID-19 sendiri. Saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19, sehingga jumlah ini masih berpotensi terus bertambah sampai sekarang. Sehingga dari masalah ini saya mengambil solusi untuk dapat mengatasi masalah konstitusi negara Indonesia ini, yaitu solusinya adalah untuk mengatasi masalah corona atau COVID-19, pemerintah harus memutuskan rantai penularan COVID-19 dan pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengakhiri pandemi COVID-19 dengan cara masyarakat harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Masalah yang keempat, masalah hak dan kewajiban. Masalah yang saya ambil sini adalah masalah melanggar hak asasi manusia. Melanggar hak asasi manusia adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain yang merupakan pelanggaran hak hidup. Sehingga
saya mengambil solusi untuk mengatasi masalah hak dan kewajiban ini, yaitu masyarakat harus meningkatkan kesadaran dalam diri agar menghargai sesama manusia, sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dan tetap berpegang teguh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Masalah yang kelima, masalah demokrasi Indonesia. Masalah demokrasi Indonesia ini saya mengambil satu masalah, yaitu masalah krusial. Masalah ini banyak masyarakat sipil yang selalu melakukan kritis terhadap kekuasaan, dan juga masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini lagi-lagi muncul masalah baru yang sangat membuat masyarakat tertekan dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Sehingga saya mengambil solusi agar bagaimana masalah demokrasi Indonesia ini bisa direalisasikan dengan baik. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia harus memandang demokrasi sebagai sesuatu yang penting, karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sistem demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan, sebab masyarakat juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintah, karena posisi masyarakat adalah sebagai memegang kedaulatan tertinggi. Masalah yang keenam, masalah penegak hukum Indonesia. Masalah penegak hukum Indonesia di sini saya ambil, yaitu faktor integritas aparat penegak hukum. Permasalahan ini yang esensial dalam penegak hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan fondasi penegak hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Dari masalah integritas aparat penegak hukum ini, saya mengambil solusi untuk bisa mengatasi masalah penegak hukum ini sendiri, yaitu solusinya adalah penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata-mata melihat fakta, tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa yang terjadi, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusiaan, dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan suatu keputusan terhadap masyarakat itu sendiri. Masalah yang ketujuh adalah masalah wawasan Nusantara. Masalah wawasan Nusantara di sini saya mengambil salah satu masalah, yaitu masalah sengketa budaya Indonesia dan Malaysia. Ini masalah yang sangat penting untuk kita bahas, kemudian kita berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kedutaan besar di Malaysia di Jakarta kerap kali menjadi sasaran penunjuk rasa yang marah, dan pada pengunjuk rasa mengatakan Malaysia mencuri budaya Indonesia. Ini menjadi masalah besar yang harus cepat kita selesaikan. Sehingga di sini dari masalah wawasan Nusantara ini saya mengambil suatu solusi untuk dapat menyelesaikan masalah ini, yaitu solusinya adalah untuk menyelesaikan masalah sengketa budaya antara Indonesia dan Malaysia. Seharusnya kita sebagai masyarakat dan sebagai manusia, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat Malaysia, harus memiliki kesadaran agar masalah yang kita alami bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang sudah dianut oleh dua negara tersebut, sehingga masalah tersebut dapat direalisasikan dengan baik atau diakomodir dengan baik. Masalah yang ke-8, masalah ketahanan nasional dan bela negara. Dari masalah ketahanan nasional dan bela negara ini saya mengambil suatu masalah, yaitu bidang pertahanan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan sering menjadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kejadian di mana pada tahun 2002 terjadi perebutan Pulau Sigitan dan Pulau Sipadan yang diambil oleh negara lain. Sehingga bagi saya ini adalah masalah ketahanan nasional dan bela negara yang besar yang perlu kita jaga kembali agar tidak terjadi hal-hal yang buruk seperti yang kita alami saat ini. Jadi saya mengambil suatu solusi untuk mengatasi masalah ketahanan nasional dan bela negara ini,
solusinya untuk mengatasi masalah tersebut adalah bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional untuk dapat mencegah atau mengatasi masalah yang datang dari negara-negara lain. Ya, mungkin itu saja paparan masalah-masalah terkait dengan 8 materi yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga semoga dari paparan masalah-masalah ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang salah, itu datang dari saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar atau lisan yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.